الحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mu'ala ma'ba'd. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah, di setiap hari Senin malam atau malam Selasa kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Khulasath Ta'zimil Ilm atau pengagungan terhadap ilmu yang merupakan tulisan daripada Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Seperti biasa akan dibawakan oleh narasumber kita, guru kita Al-Ustaz Abu Juwairiyah Mulyadi LCSPDI hafizahullah, disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari. Dan Anda juga dapat menyimaknya tentunya di media sosial kami. Kepada beliau kami persilakan alaihi falyatafaddal maskura wa ma'jura. Syukran jazilan, barakallahu fikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada atau yang bergabung di kesempatan kali ini, kembali mengajak pribadi dan kaum muslimin sekalian untuk mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah taala berikan pada kita sekalian sampai saat ini. Nikmat yang begitu banyak dan tak terhitung jumlahnya nikmat tersebut, maka sudah menjadi sebuah keharusan untuk kita banyak-banyak melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai bentuk syukur kita pada Allah tabaraka wa taala. Kemudian kami juga mengingatkan pribadi dan kaum muslimin kesempatan kali ini untuk bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nantinya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagian yang ke-11 masih dalam kitab yang sama, yaitu Khulasath Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Ibnu Abdillah Ibnu Hamadin Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Baik, tepatnya tadi di poin yang ke-11 atau ikatan yang ke-11, yaitu Al-Ma'qidu Al-Hadiyah Asyarah. Ya. Judulnya adalah Sinatul Ilmi Amma Yashinu Mimma Yukhaliful Muru'ata wa Yakhrimuha. Ya, ini ya. Baik, tentu ada kaitannya ya dengan pembahasan yang sebelumnya di ikatan yang ke-10 dalam hal untuk seorang itu bisa mengagungkan ilmu. Kalau di bagian yang ke-10 kemarin, ya pekan lalu, kita atau Syekh ya meniti beratkan tentang masalah adab, ya, mengharuskan bagi seorang itu untuk beradab, baik itu adab terhadap dirinya, terhadap gurunya, terhadap orang-orang sekitar atau teman halakohnya misalnya, ya, atau juga adab terhadap pelajarannya, ya, terhadap bukunya dan seterusnya, sehingga dengan itu dia bisa mengagungkan ilmu. Nah, sekarang masih ada juga kaitannya, yaitu dengan judul Sinatul Ilmi Amma Yashinu Mimma Yukhaliful Muru'ata wa Yakhrimuha. Ya. Sinatul Ilmi itu dari kata sona, menjaga, ya, menjaga ilmu. Kalau kemarin kan adabnya,
Yang di sini berarti ada juga ya berkaitan juga dengan adab ya. Tapi nanti ini lebih fokus kepada bagaimana seorang itu berwibawa ya dengan ilmunya dan juga menjaga ilmu itu. Baik, sinatul ilmi yaitu menjaga ilmu amma yashinu ya, amma dari amma apa yang atau perkara yang yashinu ya, yang menjadikan jelek ya. Mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha ya. Yang mana perkara tadi itu mimma yukhalifu ya. Dari apa yang menyelisih ya. Dari apa-apa yang menyelisih muru'ata, kehormatan atau kewibawaan, wa yakhrimuha, dan ya, dia kata yakhrimuha ini memecahkan wibawa atau kehormatan tersebut. Jadi memang orang ketika menisbatkan diri atau menyandarkan dirinya sebagai penuntut ilmu mesti ada adab dan terlebih lagi dalam masalah muruah atau wibawahnya atau kehormatannya sebagai penuntut ilmu ya. Nanti di poin ini juga akan dijelaskan bagaimana pendapat ulama ya, salah satu ulama yang mendefinisikan apa itu muruah. Cuman ini pembahasannya mungkin di tengah-tengah tulisan beliau ya, di poin ini, poin yang ke-11. Baik. Ya, diantara kita lanjutkan ya, diantara seorang itu menjaga ilmu, maka hendaknya dia itu menjaganya dari hal-hal yang menjadikan dia jelek ya, yashinu ya, menjadikan dia jelek, artinya orangnya ya, orang yang membawa ilmu itu, dalam hal ini penuntut ilmu. Mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha, dari apa yang menyelisih kewibawaan, kehormatan dia sebagai penuntut ilmu, wa yakhrimuha, atau memecahkan ya wibawa yang telah dia emban sebagai penuntut ilmu ya. Maka tentu di sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala ya, menjaga wibawa itu penting sekali ya, tentunya, dan juga kehormatan dia sebagai penuntut ilmu, karena sesuatu yang mulia itu dia bawa pada dirinya. Dan dalam proses dia ingin menggabungkan ilmu, maka salah satu caranya adalah muruahnya ya, muruahnya atau wibawanya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk dia menjaganya ya, semampu dia. Ya, tentunya berkaitan juga dengan bagaimana adab-adab dia yang harus dia pelajari sebagai penuntut ilmu. Maka kemarin ya, atau pekan lalu di poin yang ke-10 itu mengharuskan dia beradab. Nah, di sini adalah aplikasinya, diantaranya adalah menjaga muru'ah. Ya, jadi seharusnya ya ilmu itu yang sifatnya memang dia atau kedudukannya itu mulia, maka hendaknya seorang itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjaga sesuatu yang mulia tadi. Ya, bagaimana dia ingin membawa atau memasukkan ke dalam dirinya sesuatu yang mulia, tapi hal-hal yang mulia dia tidak lakukan. Nah, diantara salah satu cara untuk menjaga kemuliaan dirinya adalah dengan menjaga muru'ah dia sebagai penuntut ilmu. Dan dia berusaha semaksimal mungkin dari apa-apa yang menyelisih muru'ah itu ya, dia tinggalkan ya, jauhi ya, dia jauhi, jangan dia dekati, sebab hati ini disifati itu lemah ya, dan selalu mengajak kepada kejelekan ya. Dan namanya kejelekan ini tentu bisa merusak muru'ah, ini sudah pasti ya, otomatis. Maka muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara seorang itu bisa mengenal ilmu, maka dia berusaha menjaga ilmu itu dengan ya menyelisih atau menjauhi dari hal-hal yang bisa merusak muru'ah dia. Kemudian beliau melanjutkan ya, baik kita baca. Beliau hafizallahu taala mengatakan, malam yasun ya, yasun. Ini ada lam di sini, lam jazm. Ya, maka asalnya itu sona yasunu ya. Kemudian dihapus malam yasun ya, al-ilma ya, tapi karena di sini ada alif lamnya maka kita baca malam yasunil ilma lam yasunhu al-ilmu ya. Maka barang siapa ya, kata Syekh ya Saleh mengatakan Al-Utsaimin hafizallahu taala,
barang siapa yang tidak menjaga ilmu, maksudnya ini ilmu syariat ya. Alif lam di sini menunjukkan ilmu yang ilmu tertentu, ilmu yang sudah pasti diketahui maksudnya, yaitu ilmu syariat. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, maka lam yasunhu al ilmu, maka ilmu itu tidak akan menjaganya pula. Ya. Kama qala Syafi'i, maka beliau menukil ya dan Imam Syafi'i rahimahullah taala, kama qala Syafi'i, wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fima yashinu faqadis takhaffa bil ilmi. Ya. Maka barang siapa ya, sebagaimana Imam Syafi'i ya mengatakan, barang siapa akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fima yasinu, barang siapa yang merusak ya, akhalla merusak muru'ahnya sendiri ya, bil wuqu'i ya, dengan dia menjerumuskan dirinya terhadap ya hal-hal yang merusak muru'ahnya, dia jerumuskan dirinya, artinya dia nimbrung di situ, ikut di situ. Padahal dia sudah tahu bahwa memang perkara ini adalah tidak baik untuk muru'ah dia sebagai penuntut ilmu. Ya. Barang siapa waman akhala bil muru'ati bil wuqu'i fima yasinu, terhadap apa yang merusak dia di bawah tadi dengan menjerumuskan dirinya tadi, faqad istakhaffa bil ilmi ya, maka sungguh dia telah menganggap ilmu itu istakhaffal ilm, menganggap ilmu itu remeh. Tidak begini kaum muslimin sebenarnya rahmati Allah tabaraka wa taala. Ilmu syariat itu ilmu yang tinggi, ilmu yang mulia. Nah, ketika seorang itu merusak ya dirinya dengan menjerumuskan terhadap hal-hal yang bisa merusak muru'ahnya, ya, maka ini bisa dikatakan orang tersebut meremehkan ilmu. Akhirnya dia buruk ya, menjadi buruk keadaannya, kemudian ya sedikit demi sedikit maka muru'ahnya itu akan hilang, ilmu itu akan lepas pada dirinya. Dia sudah menuntut ilmu lama ya, kemudian ada hal-hal yang dia menjerumuskan dirinya ya, ke dalam hal-hal yang merusak di bawahnya, maka ilmunya itu akan hilang sedikit demi sedikit. Nah, nanti sini ada nasihat dari beliau ya tentang bagaimana seorang itu bisa atau berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan hal-hal yang bisa merusak muru'ahnya sebagai penuntut ilmu ya. Maka faqad istakhaffa bil ilmi, maka dia sungguh telah meremehkan. Meremehkan di sini berarti dia ada sifat memudah-mudahkan. Meremehkan berarti dia tahu sih sebenarnya ya. Faqad istakhaffa bil ilmi, dia meremehkan ilmu itu. Dia sudah tahu bahasanya ini merusak muru'ahnya sebagai penuntut ilmu ya. Misalnya dia pernah mondok misalnya, atau sementara pondok, atau dia rutin kajian ya, rutin ikuti kajian maksudnya. Kemudian dia tahu ya, bahwasanya apa yang ada di sekitarnya ini bisa merusak muru'ah dia sebagai penuntut ilmu. Maka jangan ya dia jatuhkan padanya, sebab itu meremehkan ilmu itu sendiri. Berarti dia tahu ya, meremehkan ilmu itu berarti pada saat itu dia tahu. Cuma karena dia meremehkan, tidak peduli dengan masalah itu ya, terpengaruh dengan keadaan-keadaan di sekitar, maka rusaklah dia. Padahal ilmu yang telah dia bawa dalam dirinya itu sebenarnya pada saat itu sudah bisa menjadikan dia itu orang yang memiliki derajat atau kemuliaan dengan ilmu yang dia bawa. Kita lanjutkan ya. Maka apa bedanya ya, faqad istakhaffa bil ilmi, maka sungguh telah meremehkan. Kalau begitu apa bedanya dia dengan orang awam yang hanya mengetahui agama sesuai dengan apa yang dia ada di sekitarnya? Tentu sangat beda sekali ya. Tentu sangat beda orang yang awam dengan orang yang berilmu. Tapi kalau dia menjatuhkan dirinya pada perkara yang tadi, yang sudah dia tahu bahasanya ini bisa merusak muru'ahnya, kemudian dia jatuhkan dirinya di situ, berarti dia meremehkan. Maka apa bedanya dengan orang awam ya? Maka apa bedanya dengan orang awam atau orang yang biasa, yang tidak mengetahui tentang agama ini ya sepenuhnya? Atau apa bedanya dia dengan orang yang tidak tahu tata krama dan seterusnya? Maka muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
hal ini yang dikatakan oleh Syekh sebagaimana yang beliau nukil dari perkataan Imam Syafi'i, wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i, barang siapa yang menjerumuskan dirinya, yang merusak muru'ahnya dengan menjerumuskan dirinya fima yasinu, terhadap apa yang merusak muru'ah tadi, itu dia memasukkan dirinya faqad istakhafa bil ilmi. Ini memberikan perhatian yang besar bahwa hendaknya kita menjaga diri, berusaha semaksimal mungkin. Nah, tentu di sini sering-sering kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah mungkin itu terjadi melainkan dari takdir Allah Tabaraka wa taala. Maka kita meminta pertolongan pada Allah Tabaraka wa taala agar Allah taala selalu menjadikan kita istiqomah dan menjauhkan hal-hal yang bisa merusak muruah kita. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Faman lam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalati. Faman lam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalati fatufdihi al halu ila zawalil ismi ilmi anhu. Faman lam yu'azzimhu fa waqa'a fil batalati, maka berarti barang siapa yang atau apabila dia itu tidak yu'azzimhu, tidak mengagungkan ilmu itu sendiri, fa waqa'a fil batalati, maka dia terjatuh ke dalam batalati, terjatuh dalam kerusakan, karena dia sudah tidak mengagungkan dengan sebab dia meremehkan tadi. Dia sudah tahu di sini hal yang bisa menyebabkan muru'ahnya rusak, dia jerumuskan dirinya, karena dengan sifat remehkan tadi, sifat tidak peduli tadi, berarti dengan sendirinya otomatis dia tidak mengagungkan ilmu dan terjatuhlah dia ke dalam apa? Batalati, dalam kerusakan. Fatufdi bihil halu ila zawalil ismi ilmi, yang akhirnya nanti apa? Akhirnya nanti keadaan tersebut tufdi, menghilangkan nama ilmu itu sendiri, menghilangkan nama ilmu itu sendiri. Sudah bawa ilmu itu dalam dirinya, sudah pahami, masukkan dalam hatinya, tapi berjalannya waktu dia remehkan hal-hal yang bisa merusak muru'ahnya, maka dengan sendirinya itu fatufdi bihil halu ila zawalil ismi ilmi anhu, maka keadaan tadi itu tufdi, menghilangkan kepada nama ilmu itu sendiri yang ada pada dirinya. Karena apa? Akhirnya dia tidak peduli dengan kehormatan dirinya, muru'ahnya, wibawanya, padahal dirinya sudah masuk ke dalam penuntut ilmu, dan penuntut ilmu itu sangat mulia, didoakan sama malaikat, makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di bumi. Itu menuntut ilmu. Penuntut ilmu demikian, diampuni, dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia menjerumuskan dirinya, hilanglah tadi. Dan hilanglah juga nama status dia sebagai penuntut ilmu, karena dia sudah meremehkan, menjatuhkan dirinya kepada hal-hal yang merusak di bawahnya. Ketika seorang itu sudah tidak mempedulikan lagi di bawah atau muru'ah dia sebagai penuntut ilmu, baik itu modelnya dari segi penampilannya misalnya, akhlaknya, cara berbicaranya, pokoknya muamalahnya lah secara umum, maka ini mencerminkan bahwasanya ilmu itu sudah hilang pada dirinya sedikit demi sedikit. Bagaimana memperbaikinya itu butuh proses lagi kaum muslimin yang semua dirahmati Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana proses dia ketika menuntut ilmu, begitu susahnya dia memahami satu ayat, satu hadis, kemudian dia amalkannya. Sebegitu pula ketika ilmu itu hilang, kalau ingin dia kembalikan, dia mulai lagi start lagi dari awal. Karena sebabnya tadi menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang bisa merusak muru'ahnya, dari penampilannya misalnya, akhlaknya, cara berbicaranya, dan seterusnya. Ini untuk nasihat juga saya pribadi kaum muslimin, semoga dirahmati Allah Tabaraka wa taala, dan juga
pemerhati Raja Kendari yang bergabung di kesempatan kali ini. Di poin yang ke-11 ini menitik beratkan tentang bagaimana meruah dia sebagai penuntut ilmu. Di poin yang ke-10 membicarakan tentang masalah adab dia, dan di poin yang ke-11 ini tentang meruah dia, meruah atau wibawa dia sebagai penuntut ilmu. Misalnya dia sebagai penuntut ilmu, tapi qadarullah masih gabung-gabung sama anak-anak yang bermain gitar misalnya, seterusnya. Walaupun gabung walaupun tidak main gitu, hanya gabung saja. Ini tentu memberikan apa? Memberikan tanda atau alamat pada orang tersebut bahasanya dia ikut situ juga, walaupun tidak melakukan. Karena waqa'a, tadi bil wuqu'i, amma yasinu, apa yang bisa menghancurkan tadi, dia terjerumuskan dirinya, menghancurkan wibawanya tadi. Dia sudah tahu bahasanya kumpul-kumpul pada hal-hal yang sia-sia itu sebagai statusnya ilmu kan tidak baik. Dia sudah pelajari. Beda halnya mungkin bagi orang yang masih ada proses di sana. Atau misalnya dari awam terhadap agama, kemudian dia baru belajar, tapi masih ada kebiasaan-kebiasaannya. Ini beda halnya, hal yang demikian. Karena memang masih ada hal-hal yang sudah terbiasa dia lakukan, kemudian dia menghilangkan sekali, itu susah. Butuh proses. Ini beda. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah dia sudah paham, dia sudah punya ilmu, tahu, kemudian dia meremehkan, dan menganggap hal itu tasahul bahasa kita, bermudah-mudahan, tidak mengapa. Maka ini bisa menghilangkan wibawahnya dan juga ilmu yang dia dapat, walaupun tidak melakukan. Seperti contohnya, kumpul di tempat-tempat yang ada di situ gitaran misalnya, kumpul yang sia-sia lah secara umum, Maka walaupun dia tidak lakukan di situ, cuma dekat saja, ini sudah memberikan tanda atau alamat, kode lah bahasanya beliau atau orang tersebut bisa terjerumus, merusak di bawahnya dan menghilangkan ilmu, status ilmu yang telah dia bawa selama itu. Baik. Berikutnya beliau mengatakan paragraf berikutnya, qala Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih rahimahullah taala, beliau menukil dari perkataan Wahab bin Munabbih rahimahullah taala, la yakunul al-battalu minal hukama'i, Baik, berkata Wahab bin Munabbih rahimahullah taala, orang yang rusak itu la yakunul battalu minal hukama'i, orang yang rusak, maksudnya orang yang tidak perhatian terhadap dirinya, dalam masalah ini tidak perhatian terhadap bawahnya, maka tidak akan mungkin la yakun, menjadi orang-orang yang memiliki hikmah, maksudnya orang-orang yang memiliki ilmu, sangat mustahil, dia memperhatikan dirinya. Orang yang rusak, tidak memperhatikan bawahnya, mana mungkin dia bisa menjadi penuntut atau menjadi orang yang berilmu. Ini sangat mustahil, karena dia merusakkan dirinya, merusak kehormatannya di bawahnya dengan melakukan atau menjerumuskan dirinya pada hal tersebut, sementara dia tahu, karena sifatnya meremehkan, terlalu tasahul dengan hal-hal yang demikian. Dan di awal sudah kita beritahukan bahwa hati ini sangat lemah, jadi tetap berhati-hati, waspada dengan hal-hal yang sia-sia. Baik, kita lanjutkan. Wajima'ul muru'ati kama qalahu Ibnu Taimiyah al-Jaddu fil Muharrari, wa tabi'ahu hafidhuhu fi ba'dil fatawatihi, isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu, wa tajannubu ma yudannisuhu wa yasinuhu. Jadi di sini kaum muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalam tulisan beliau ini, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, beliau mengatakan wajima'ul muru'ati kama qalahu Ibnu Taimiyah al-Jaddu fi al-Muharrari. Ini
Jangan, yang dimaksud di sini itu adalah Ibnu Taimiyah yang kakeknya ya. Jadi cucunya juga ya, cucu. Jadi yang dimaksud ini al-jaddu itu kakek ya. Berkata kama qalahu Ibnu Taimiyata al-jaddu fi muharrarati. Ya. Ini sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Taimiyah kakeknya ya, karena di sana ada Ibnu Taimiyah kakek dan Ibnu Taimiyah cucu. Ya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi yang bicara di sini adalah kakeknya ya. Kalau Ibnu Taimiyah kakeknya di sini adalah ya, kalau di sini adalah Ibnu Taimiyah yang kakeknya Ibnu Taimiyah. Ya. Guru dari Ibnu Qayyim. Ya, kalau Syekhul Islam itu gurunya Ibnu Qayyim adalah cucunya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah cucunya. Ya, jadi namanya sama. Ya. Syekhul Islam juga Ibnu Taimiyah, kemudian al-jaddu sini Ibnu Taimiyah. Kama qalahu Ibnu Taimiyah ya, al-jaddu fi muharrari wa tabi'ahu hafidhuhu. Nah ini ya, dan diikuti oleh cucunya fi ba'di fatawatihi ya, dalam sebagian fatwa beliau. Yani yang dimaksud muru'ah adalah isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yasinuhu. Ya, itu dia. Jadi maksudnya muru'ah adalah menggunakan apa yang memperindah atau menjadikan dia bagus. Ya. Jadi yujammiluhu itu apa yang membuat dia itu indah. Ya, jamil. Wa yazinuhu, dan membuat dia bagus. Yazin, zain bilang ya. Kemudian watajannubu, ini masdar, istimal juga masdar, ini juga masdar. Ma yudannisuhu wa yasinuhu. Apa ya yang membuat danas ya, hal-hal yang merusaknya, wa yasinuhu, dan menjadikan dia jelek. Ya. Jadi saya ulangi bahwasanya muru'ah itu adalah apa, yaitu menggunakan apa yang menjadikan dia bagus ya, menjadikan dia indah dan bagus. Wa tajannubu ma yudannisuhu wa yasinuhu, dan menjauhi apa yang merusaknya dan menjadikan dia jelek. Apa saja yang kita lihat di sekitar kita ya, itu jelek, kemudian menjadikan dia jelek, menjadikan dia rusak, maka jauhi, karena ini mempengaruhi yang muru'ah. Kemudian apa yang menjadikan dia baik dan juga bagus, maka itu juga bisa ya meningkatkan muru'ah kita, wibawa kita. Ya, bagaimana kondisinya tentu syariat sudah membicarakan tentang masalah ini. Ya, hal-hal yang merusak atau menjelekkan ini termasuk hal-hal yang sia-sia. Jadi hal-hal yang sia-sia maka jangan didekati. Ya, seperti tadi, ya, misalnya berkumpul di tempat-tempat yang na'udzubillah ada maksiatnya, jangan, walaupun dia tidak melakukan itu, jangan. Ya, dia berusaha kemudian memperbaiki bahwa dia sebagai penuntut ilmu dari cara penampilannya, ya, berusaha memakai pakaian-pakaian yang menutupi aurat, ya, dan seterusnya. Kemudian dari cara berkomunikasi, bermuamalah, ya, secara umum lah, baik pada penuntut ilmu itu sendiri maupun pada orang lain yang di sekitarnya, dan seterusnya yang berkaitan dengan bagaimana wibawa dia itu bisa terjaga. Baik. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana ilmu itu juga hal yang mulia, maka dengan pengertian muru'ah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dengan menukil perkataan dari Ibnu Taimiyah ya, jaddu kakeknya Ibnu Taimiyah dan muharrarnya, apa yang menjadikan dia itu bagus dan indah dan menjauhi apa yang menyebabkan dia itu yudannisuhu, merusaknya, wa yasinuhu, dan menjelekannya. Maka di sini semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya orang yang menisbatkan dia sebagai penuntut ilmu, dia bisa memahami pengertian tadi, karena ilmu yang dia pegang itu adalah mulia kedudukannya, ilmu agama. Ya, kalau ilmu dunia saja, ya kita pakai permisalan ilmu dunia.
ilmu dunia saja, ketika dia tuh gelarnya sebagai seorang guru misalnya, guru dalam ilmu dunia, maka mesti dia menjaga penampilan. Ini masalah ilmu dunia. Kemudian retorika ketika dia menyampaikan, ya bagaimana public speakingnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana pedagogiknya, ya di forum-forum dan seterusnya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hal tersebut agar terlihat sebagai profesionalitasnya dia dalam bidang itu. Nah, bagaimana dengan ilmu agama? Ya, tentu dilebihkan lagi karena ilmu yang dia bawa itu ilmu yang sangat mulia. Ya, ilmu yang menyebabkan dia itu bisa tinggi derajatnya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Nah, itu logikanya demikian. Maka berusaha semaksimal mungkin, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hal-hal yang bisa meningkatkan muruah, menjaga muruah dia sebagai penuntut ilmu, kehormatannya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal yang bisa merusak muruahnya atau bawahnya sebagai penuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan. Qila li abi Muhammadin Sufyan bin Uyainah qad istanbatta ya minal Qur'ani kulla syai'in, ya fa inal muru'atu fihi, ya. Ada yang berkata atau bertanya kepada Abu Muhammad, yaitu Sufyan ibn Uyainah, ya. Ya. Baik, engkau bertanya ya, ditanyakan kepada Ibnu Uyainah, ya, Sufyan ibn Uyainah tanya, qad istanbatta minal Qur'ani kulla syai'in fa ainal muru'atu fihi, ya. Engkau ya telah beristinbat, ya, mengambil banyak ilmu, kesimpulan, ya, banyak ilmu situ dari Al-Quran, segala sesuatu. Jadi kalau ditanya ini jawabannya dalil dari Al-Quran, tanya ini jawabannya dari Al-Quran, tanya ini jawabannya dalil dari Al-Quran, ya, mesti ada dalil dari Al-Quran. Kemudian artinya ya, maksudnya itu adalah bahwasanya Sufyan ibn Uyainah ini segala sesuatunya beliau mendatangkan dalil dari Al-Quran, gitu maksudnya, ya, sudah kita jelaskan. Kemudian beliau ditanya, fa'inal mur'atu fihi, maka di mana di situ dalil yang menunjukkan pentingnya menjaga muru'ah? Ini kita bahas tentang masalah muru'ah. Maka beliau ya melanjutkan, yaitu jawaban dari Sufyan ibn Uyainah, faqala, ya, maka dia menjawab, fi qoulihi ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, surat Al-A'raf ayat 199. Fa fihi muru'ah, katanya, fa fihi muru'atu wa husnul adabi wa makarimul akhlaqi. Baik, maka beliau menjawab, ya, beliau menjawab bahwasanya dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-A'raf ayat 159, khudhil afwa, ambillah al-afwa, ya, maafkanlah. Ya, maksudnya itu khudhil afwa itu maafkanlah, wa'mur bil urfi, ya, dan perintahkanlah dengan yang baik, wa'arid anil jahilin, ya, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, ya. Fafi muru'atu, lalu beliau melanjutkan, maka di dalam ayat ini, ayat surat Al-A'raf ayat 99 itu ada muru'ah di sana, ada wibawa, ada kehormatan, ya. Ya, kita sebagai penuntut ilmu, ya, kaum muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita perhatikan huzil afwa, ya, maafkanlah. Jadi sebagai penuntut ilmu, ketika ada orang yang menzalimi kita, ya, entah itu verbal ataupun non verbal, ya, baik dengan perkataan pun fisik dan seterusnya, khudil afwa, ya, maka maafkanlah mereka, ya, tolonglah pada Allah Subhanahu wa taala agar perbuatan tersebut, ya, bisa digantikan menjadi perbuatan yang baik, dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala orang tersebut bisa diberikan hidayah dan bisa dia bertobat dan mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu keadaannya ketika penuntut ilmu, ya, khudil afwa, maka hendaknya dia memaafkannya, ya, berusaha semaksimal mungkin, ya.
Wa'mur bil ma'ruf bil urf, ya. Perintahkanlah dengan yang baik, ya. Perintahkanlah dengan yang baik. Itu ada muru'ah juga. Ya, perintahkan orang untuk melakukan kebaikan, diajak sholat, ya, dia lihat temannya, ya, pada waktu tertentu misalnya tidak sholat 5 waktu atau mungkin 2 waktu, dia sholat 3 waktu, kemudian dia ketemu, diajak di situ, diajak kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, kemudian dia berpaling kepada orang yang jahil, ya. Karena ini semua muru'ah, kaum muslimin yang semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil dia berusaha semaksimal mungkin menjaga juga bawahnya. Ya, maka diantaranya adalah wa'arid anil jahilin. Ya, dia berpaling dari orang-orang yang jahil, ya, yang jahil, yang tidak tahu. Karena berdebat dengan orang-orang yang jahil, ya, terhadap agama, ini termasuk, ya, bagian dari menghilangkan muru'ah. Ya. Karena dengan sebab kejahilannya dia debat. Ya, atau dengan sebab kejahilannya orang itu mendebatnya, maksud kami mendebatnya. Maka kalau dia mampu untuk menghadapi, ya, silahkan, dengan tujuan dia memberikan perbaikan sehingga dia tahu ini yang benar, ini yang salah, tidak mengapa. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, ya, dalam hal tersebut, kemudian didebat dengan orang yang jahil, maka semaksimal mungkin juga dia berusaha untuk menghindar, ya, sambil dalam artian bukan menghindar melarikan dari hal tersebut, tidak, ya, sambil berusaha dan berdoa agar orang yang jahil tadi itu bisa mendapatkan hidayah. Wa fihi muru'atu wa husnul adab. Di dalam ayat tersebut pada surah Al-Araf 159 tadi itu ada muru'ah, ada juga husnul adab, ya, baiknya adab, wa makarimul akhlak, dan juga akhlak yang mulia, ya. Kemudian beliau melanjutkan, wamin alzamil, ya, wamin alzami ini isim tafdil, ya. Wamin alzami adab bil nafsi litalibi, ya, dan diantara hal yang mengharuskan ada adab pada dirinya bagi dia sebagai penuntut ilmu, tahallihi bil muru'ati, dia berhias diri dengan muru'ah. Ini paragraf terakhir, ya, penulis. Dia berusaha semaksimal mungkin menghiasi dirinya dengan muru'ah, menjaga dia di bawahnya semaksimal mungkin, ya. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan apa yang mengarahkan atau membawa dia untuk, ya, muru'ahnya tadi, ya, semaksimal mungkin dia berusaha berhias diri. Ya, kalau misalnya sholat, ya, walaupun peci misalnya itu tidak menyebabkan batal dan tidaknya sholat, tapi, ya, sebaiknya dia berusaha, ya, ada pecinya, songkonya. Kalau misalnya tidak ada, dia memperbaiki rambutnya dengan dia sisir dan seterusnya. Kalau bahasa kita itu imamah, ya, misalnya. Itu sebagai contoh saja. Ya, kalau tidak ada, ya, sambil dia berusaha mencari, entah dia menabung dan seterusnya, ya, kemudian dia beli dan dia memakainya. Semaksimal mungkin dia berusaha untuk berhias diri. Itu penampilan dia misalnya pada Allah. Atau pada manusia, ya. Kalau misalnya kita ambil contoh lagi, misalnya masalah perkara dunia. Kalau kepada atasan, ya, pada bos lah misalnya, seorang itu dalam perkara dunia mesti dia datang dengan pakaian yang atau penampilan yang menunjukkan dia itu ingin menghormati dan juga menjaga bawahnya, apalagi kita berhadapan dengan Allah dan juga mempelajari ilmunya, ya, semaksimal mungkin lah, ya, kita berhias diri dengan penuntut ilmu, ya, watahalli, ya, tahillihi atau tahallihi bil muru'ati, ya. Wa ma yahmilu 'alaiha. Kemudian selanjutnya watanukkubuhu khawarimaha allati takhullu biha. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, demikian pula dia berusaha watanukkubuhu khawarimaha atau
khawarimuha allati takhulu biha. Demikian pula dia berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bisa merusak ya, khawarimaha itu merusak tadi itu memecahkan ya. Ya memecahkan muru'ahnya, allati takhulu biha. Ya. Yang dia itu ya bisa merusak ya. Merusak muru'ah tadi. Misalnya di sini dia kasih contoh syekhnya ya. Walaupun ini sebenarnya banyak contohnya, tapi kita baca contoh dari syekh. Misalnya ka halqil lihyati ya, seperti mencukur jenggot ya. Ini contoh dari syekh ya, tapi sebenarnya banyak dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kenapa mencukur jenggot dari penuntut ilmu itu termasuk menghilangkan muru'ah ya? Karena memang Nabi memerintahkan untuk kita memelihara jenggot dan merapikan kumis ya, bukan menghabiskan ya, merapikan. Dan kalau memang dia penuntut ilmu dan mengikuti sunnah Nabi, maka yang demikian ini menjadi perhiasan bagi dia untuk menjaga muru'ah dia. Dan memelihara jenggot juga ini menyelisih orang Yahudi gitu. Au kasratil tifati fitoriki, atau kasroti itu banyak, iltifati banyak jalan goyang-goyangnya, fitoriki ketika jalannya juga nggak boleh ya, bagi penuntut ilmu ya, jalannya gerakannya lah begitu ya, kalau bahasa kita lama kecil atau gimana ya begitu. Seharusnya bagi penuntut ilmu jalannya tenang ya, kemudian ya sebagaimana jalan yang normal ya, tidak banyak gaya. Ini dari syekh ya, dari syekh, kasratul tifati fitoriki au muddar rijlaini fil majma'in nasi min ghairi hajatin wala daruratin da'iyatin, atau dia menjulurkan rijlain, menjulurkan kakinya dalam perkumpulan manusia tanpa ada kebutuhan dan juga tidak darurat ya. Misalnya ya, berkumpul atau majelis ilmu ini ada halaqah, ada kajian, dia panjangkan kakinya tanpa ada kebutuhan. Beda kalau misalnya kram ya, kesumutan ya, kemudian dia tapi dengan dia minta maaf dulu ya, minta permisi ya, minta lapang dada dulu dari teman-teman yang ada di sekitar, bilang mohon maaf ini saya panjangkan kakinya, ada masalah ya. Tinggal komunikasi saja. Kalau komunikasi ada, insya Allah ta'ala paham ya. Kenapa bisa terjadi hal-hal yang ya misalnya di luar dari prediksi itu, karena komunikasi ya tidak ada, terputus gitu. Jadi tinggal dia panjangkan kakinya saja kalau memang dia kesumutan, sambil dia meminta izin orang yang di sampingnya ya, kiri kanannya lah, demikian. Ini contoh dari syekh. Kemudian awsohbatir aradil wal fasaqi wal mujjani wal battalin ya, atau berteman awsohbati ya, berteman pada orang-orang yang rusak ya. Ya maksudnya bukan orang-orang yang rusak di sini ya, bukan fakir dan miskin ya, tidak ya, orang-orang rendahan bukan ya, bukan orang-orang yang rendahan itu maksudnya bukan fakir dan miskin, tidak. Maksudnya orang-orang yang memang ya tidak ada ya ilmu pada dirinya, dia berteman hal-hal yang banyak melakukan maksiat ya, aradil, maksiat. Kemudian orang-orang yang fasik ya, banyak sama ya, menunjukkan juga maksiat dan seterusnya. Orang-orang yang merusak ya, jangan ya, sebagai penuntut ilmu itu jangan dia sohbah. Oleh karena itu banyaknya peringatan atau tahdziran dari ulama itu berteman kepada ahlul bid'ah, karena mereka merusak ya secara agama ya. Ini parah ya, baik secara agama maupun secara akhlak ya. Kalau hanya tahu, sekedar tahu bahasanya di sini ya ada ahlul bid'ah, tidak masalah. Tapi kalau sohbah ya, musohab ya, ini berteman ya, maka ini yang dilarang. Au musara'atil ahdasi wasigori, atau dia bermain-main gulat-gulatan sama anak-anak ya, itu dia. Ini contoh dari syekh. Itu juga termasuk menghilangkan muru'ah. Boleh bermain sama anak-anak, tapi sewajarnya. Jangan sampai ada hal-hal yang memang identik mainan tersebut itu khusus untuk anak-anak, kemudian dia sebagai penuntut ilmu dia ikutan juga, tidak ya. Ya, kita boleh ya bermain, tapi ya sewajarnya saja. Ini contoh dari syekh, dan tentu masih banyak hal-hal yang serupa dengan contoh ini. Tinggal kita bawa saja atau kiaskan ke contoh-contoh yang lain yang ada di kehidupan kita. Yang intinya di poin yang ke-11 ini, dia berusaha menjaga wibawaan dia, umatnya sebagai penuntut ilmu. Dan poin yang 10 yaitu
menjaga adabnya. Jadi saling ada kaitan antara poin 10 dan poin yang ke-11, dan niscaya orang itu bisa mengakukan ilmu dan ilmu bisa memuliakan dia. Ya, semoga bermanfaat apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Sebelum saya menutup, saya mengucapkan jazakumullah khairan pada Pondok Hati Rejo Kendari yang sudah meluangkan waktunya bergabung kesempatan kali ini, dan juga kepada kru yang bertugas di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kebaikan dunia, terlebih lagi nanti di akhirat nantinya. Akhir kata, wassallallahu wasallam ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah dari pembahasan Khulasat Tazimul Ilmi di kesempatan malam hari ini bersama Ustadz Abu Juwairiyah Mulyadi SPDI LC Hafizahullah. Banyak terima kasih kepada beliau, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum, dan kepada Anda telah menyimak siaran kami. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah